Perkenalkan, nama saya Prianisa dengan NIM 210306027. Saya Muhammad Farusain, NIM 210306111. Saya Jessica Saragi dengan NIM 210306156. Dari Peternakan C. Di sini kami akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi ternak Oryctolagus cuniculus yang dibimbing langsung oleh Ibu dosen Ibu Tati Fidianisari SPTMP. Berikut klasifikasi Oryctolagus cuniculus. Kingdom Animalia, Superfilum Chordata, Filum Vertebrata, kelas Mammalia, Ordo Lagomorpha, famili Leporidae, genus Oryctolagus, dan spesies Oryctolagus cuniculus. Di sini saya akan menjelaskan bagian eksternal pada kelinci. Yang pertama ada kaput atau kepala, yang kedua ada koluk atau servis atau leher, yang ketiga ada tuncus atau badan, yang keempat ada ekstremitas vertebrae atau anggota badan, yaitu kaki depan dan kaki belakang. Yang terakhir ada caudal atau ekor. Selanjutnya yaitu kaput. Yang pertama ada rima oris atau mulut, yang kedua ada organum stisus atau mata, yang ketiga ada nares externus atau hidung, yang keempat ada organon auditus atau telinga, yang kelima ada vibrisses atau kumis. Kita masuk ke rima oris atau mulut. Terdapat labium superior atau rahang atas atau mulut bagian atas, dan labium inferior atau mulut bagian bawah. Selanjutnya organon stisus atau mata terdiri dari bulbus oculi atau bola mata dan palpebra atau kelopak mata. Bulbus oculi terdiri dari kornea, bola mata bagian luar, terus iris, ada selaput pelangi yang membentuk gelang pada bola mata. Yang ketiga ada pupil bagian tengah pada bola mata. Selanjutnya itu palpebra atau kelopak mata yang terdiri dari palpebra superior, kelopak mata bagian atas, dan palpebra inferior, kelopak mata bagian bawah, dan plica seminalis, yaitu dia terdapat di sudut mata dekat hidung. Selanjutnya organon auditus atau telinga. Yang pertama ada pinnae atau daun telinga, yang kedua ada porus acousticus externus atau lubang telinga bagian luar. Selanjutnya truncus atau badan yang ditutupi oleh pilus atau rambut. Ada namanya toraks atau dada. Di dekat toraks terdapat ekstremitas anterior atau kaki bagian depan yang terdapat sepasang dan berjari masing-masing 4. Yang kedua ada abdomen atau perut. Di dekat perut terdapat ekstremitas posterior atau kaki bagian belakang yang terdiri dari sepasang, masing-masing memiliki 4 jari. Selanjutnya ada dorsum atau punggung. Yang terakhir ada perineum atau kulit bagian luar. Selanjutnya bagian internal pada Oryctolagus cuniculus. Yang pertama ada hepar atau hati. Yang kedua ada cor atau jantung. Yang ketiga ada pulmo atau paru-paru. Yang keempat ada gallbladder atau empedu.
Yang kelima ada ventriculus atau lambung. Yang keenam ada intestinum tenue atau usus halus. Yang ketujuh ada intestinum crassum atau usus besar. Yang kedelapan ada usus 12 jari. Yang kesembilan ada cecum. Yang ke-10 ada anus. Selanjutnya kita masuk ke dalam sistem digestoria atau sistem pencernaan. Yang pertama kita masuk ke dalam bagian cavum oris atau mulut. Di sini terjadinya awal dari sistem pencernaan. Nah, mulut atas disebut palatum durum, sedangkan mulut bawah disebut sebagai platum mole. Makanan dihaluskan oleh gigi atau dentis. Dentis pada kelinci hanya terdapat 3, yaitu incisivus, premolar, dan molar. Kelinci tidak memiliki sanisus, sehingga terdapat celah antara incisivus dan premolar. Kelenjar ludah di mulut memecah karbohidrat dan lemak dengan bantuan enzim. Karbo dipecah oleh enzim amilase, sedangkan lemak atau lipid dipecah oleh enzim lipase. Selanjutnya kita masuk ke dalam faring. Nah, fungsi faring di sini itu sebagai penyalur makanan. Terus masuk ke dalam esofagus. Nah, esofagus itu lanjutan dari faring sebagai pipa makanan, membawa makanan dari cavum oris ke verticulus. Ini verticulus. Nah, verticulus ini terdiri dari cardia, fundus, dan pylorus. Berfungsi mengolah makanan dengan bantuan asam lambung dan juga enzim. Ventriculus memecah makanan menjadi partikel-partikel kecil. Di sini protein dipecah oleh enzim pepsin dan tripsin. Oke, setelah dari ventriculus, kita masuk ke dalam intestinum tenue atau usus halus. Nah, usus halus ini terdiri dari duodenum, jejunum, dan yang terakhir itu ada ileum. Nah, di sini itu zat-zat makanan akan dipecah kembali dan diserap oleh dinding usus halus. Selanjutnya kita masuk ke dalam cecum. Ini cecum. Nah, cecum ini berfungsi menyerap sisa nutrisi yang tidak diserap oleh intestinum tenue atau usus halus. Di sini juga serat akan dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana. Nah, di cecum ini pada kelinci juga berfungsi sebagai memadatkan kotoran kelinci menjadi bentuk bulat-bulat kecil. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam kolon. Nah, di kolon ini berfungsi sebagai menyimpan kotoran sementara di sini. Nah, setelah dari kolon ini kita masuk ke dalam rektum. Terus kita masuk ke dalam, terakhir dibuang melalui anus, tempat pembuangan akhir. Nah, tapi perlu diketahui bahwa serat tidak dapat diserap dengan sempurna oleh kelinci. Nah, serat akan dicerna kembali. Pencernaan kedua ini disebut dengan kopropagi, yaitu menghisap kotoran lembut dan dari anusnya untuk dimakan kembali. Kelinci melakukannya pada malam hari. Karena ini juga kenapa kelinci disebut dengan pseudoruminan atau mirip dengan ruminansia. Oke, kita masuk ke dalam sistem urinaria. Nah, di sistem urinaria ini terdiri dari ren atau ginjal. Nah, sepasang. Nah, bentuknya itu seperti kacang, warnanya merah tua, dibungkus oleh kapsula renis. Lekukan di sebelah medial disebut hilus renis. Selanjutnya masuk ke dalam ureter atau saluran yang keluar dari ren atau ginjal. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam vesika urinaria di sini atau kantung kemih. Nah, habis dari vesika urinaria ini kita masuk ke dalam uretra. Kemudian dikeluarkan di sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistema sirkulatoria. Yang pertama ada core. Core terdiri dari atrium dexter, atrium sinister, ventricle dexter, dan ventricle sinister. Yang kedua ada aorta atau pembuluh darah besar yaitu jantung. Dia mengandung darah bersih atau oksigen. Yang ketiga ada vena. Vena adalah pembuluh darah balik atau yang membawa darah kotor, kecuali vena pulmonalis.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah. Darah yang sudah menunggu di pulmonalis melalui proses menghirup udara akan masuk ke serambi kiri. Lalu menggunakan vena pulmonalis yang berasal dari paru-paru menuju ke bilik kiri. Seluruh vena mengandung CO2 kecuali vena pulmonalis. Di antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat dua lubang, yaitu bifurcatio radialis. Darah yang berisi oksigen akan dikeluarkan menuju organ tubuh bagian atas ataupun bawah. Kemudian eritrosit bertukaran dengan CO2, lalu CO2 yang dihasilkan tubuh akan dibawa eritrosit menuju ke jantung melalui vena. Seluruh darah kotor yang masuk ke serambi kanan dan akan dipompa ke bilik kanan. Terdapat 3 lubang antara serambi kanan dan bilik kanan, yaitu tricus pidalis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pernafasan pada kelinci. Yang pertama, udara akan masuk ke nares externus, lalu ke cavum nasi atau rongga hidung yang dibatasi oleh septum nasi, kemudian ke nares internus, lalu ke glotis, lalu akan masuk ke laring. Kemudian dari laring dia akan masuk ke trakea yang tersusun dari annulus trachealis yang merupakan cincin tulang rawan. Lalu ada bifurcatio trachealis yang merupakan percabangan dari trakea. Kemudian ada bronchus yaitu sinister dan dexter. Lalu ada pulmo. Pulmo terbagi di atas dua, yaitu pulmo sinister dan pulmo dexter. Pulmo sinister terdiri dari dua lobi, yaitu lobus superius, lalu ada lobus inferius. Kemudian ada pulmo dexter yang terdiri dari 3 lobi, yaitu lobus superius, lobus medianus, kemudian ada lobus inferius. Selanjutnya saya akan menjelaskan ekstremitas riberae. Yang pertama yaitu ekstremitas kranikal. Terdapat beberapa bagian, yaitu brachioum yang disokong oleh tulang humerus. Yang kedua antebasium yang disokong oleh tulang radius dan ulna. Yang tiga adalah manus yang terdiri dari carpus yang disokong oleh tulang karpal. Yang kedua adalah metacarpus yang disokong oleh tulang metakarpal. Yang ketiga ada digiti atau jari. Selanjutnya yaitu ekstremitas caudalis yang terdiri dari femur yang disokong oleh os femur. Yang kedua ada crus yang disokong oleh tibia dan fibula. Yang keempat ada vas yang terdiri dari tarsus yang disokong oleh os tarsalia. Yang selanjutnya itu metatarsus yang disokong oleh os metatarsalia. Yang selanjutnya itu digiti atau jari. Yang selanjutnya adalah valvula. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam sistem nervosum. Nah, yang pertama itu ada cerebrum. Nah, yang kedua itu ada cerebellum. Nah, cerebrum ini fungsinya itu untuk melakukan aktivitas. Kemudian kita masuk ke dalam sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf tepi itu fungsinya sebagai menerima rangsangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam sistem reproduksi. Nah, di sini itu sebagai sistem reproduksi pada jantan. Yang pertama itu ada testis. Nah, testis ini berfungsi sebagai memproduksi spermatozoa. Kemudian masuk ke dalam epididymis. Nah, epididymis ini berfungsi sebagai tempat pematangan spermatozoa. Kemudian masuk ke dalam kandung kemih. Nah, kandung kemih ini berfungsi sebagai tempat penampungan urin. Kemudian yang terakhir kita masuk ke dalam penis. Nah, di penis ini sebagai alat kelamin jantan. Sekian praktikum yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.